Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku The Eight Habit. Kita kali ini masuk ke bab 12 yang sudah ada di area peran kepemimpinan yang ketiga, yaitu aligning. Judul bab 12 ini adalah The Voice and Discipline of Execution, Aligning Goals and Systems for Results. Jadi, kemarin tuh maksudnya di video sebelumnya, kita sudah bahas soal pathfinding ya, soal bagaimana seorang pemimpin itu dalam rangka menginspirasi pikiran dari anggota timnya, perlu membantu timnya memahami arah dari organisasi, perlu membantu timnya untuk membuat diri mereka secara individual itu bisa relate dengan organisasi, dengan tujuan organisasi. Karena ya pada dasarnya orang pasti punya tujuan sendiri-sendiri. Orang punya tujuan bersama, secara individual. Nah, bagaimana kita bisa bergerak bersama itu dibutuhkan peran pathfinding yang secara realnya itu dibutuhkan pendefinisian visi, misi, value, strategi. Dan di peran pathfinding juga ada beberapa poin yang perlu kita refleksikan, pertimbangkan, perhitungkan ya, jawab pertanyaan-pertanyaannya supaya akhirnya kita bisa merumuskan pernyataan misi atau purpose dari organisasi yang diturunkan ke dalam tim-tim di bawahnya sampai ke tim yang terkecil yang kita pimpin gitu. Nah, kalau kita sudah punya purpose, bagaimana itu akhirnya bisa dilakukan, bisa membuat hasil. Nah, kita butuh peran yang berikutnya, namanya peran aligning. Peran aligning ini kalau kita ingat dari sudut pandang whole person paradigm ya, maka ini menjawab dimensi tubuh ya. Karena manusia itu punya 4 dimensi ya, dimensinya salah satunya tubuh itu dari sisi organisasi bicara soal result atau hasil ya, gerak yang searah untuk melahirkan hasil, maka dibutuhkan peran pemimpin untuk menyelaraskan itu ya. 2 ya, kalau saya lihat penyelarasan yang dimaksud di sini, pertama adalah penyelarasan dari visi, misi, strategi, value menjadi tindakan ya, gimana caranya bisa selaras. Yang kedua adalah penyelarasan sekian banyak orang itu ya, supaya geraknya selaras itu bagaimana gitu ya. Nah, ada 2 sudut pandang yang ditelaah di sini. Pertama sudut pandang mitos ya. Bunyinya adalah you can train and reward independence and expect people to act cooperatively and interdependently. Jadi sudut pandang lama mengatakan bahwa pokoknya kita itu cukup melatih orang, kasih orang reward nanti kalau dia udah bekerja, biarkan dia bekerja secara mandiri, nanti toh mereka akan bisa kerjasama dengan sendirinya. Nah, ini disebut mitos karena kenyataannya nggak pernah kejadian ya. Nggak pernah kejadian orang itu punya inisiatif sendiri yang selaras. Inisiatif sendiri mungkin aja, tapi yang selaras ini ya, kata kuncinya yang jadi sulit ya. Maka dari itu, realitas yang ditawarkan di sini adalah it's like trying to play tennis with a golf club or having an analog mind in a digital world. Organizational structures and systems that encourage and reward independence and competition produce an independent culture. Water what you want to grow. When you train for and reward cooperation and interdependence, you get interdependent behavior. Jadi dikatakan di sini bahwa sulit kita main tenis pakai stick golf gitu ya. Itu nggak nyambung ya kan. Main tenis ya harus pakai raket tenis ya. Stick golf jadi pakai buat main golf gitu ya. Sulit kita hidup di dunia digital masih dengan pola pikir analog ya. Kayak teman saya cerita di sebuah warung gitu ya. Ada pemilik warung yang punya komputer, punya Excel ya, tapi data-data penjualan itu diketik di Excel, kemudian penjumlahannya pakai kalkulator ya. Bukan dipakai rumus di Excel gitu ya. Itu kan pola pikir analog di dunia digital. Nah, ada kalimat berikut yang menarik ya. Tadi dikatakan organizational structure and system that encourage reward independent and competition produce independent culture. Jadi nanti akan cukup banyak ya dibahas di bab ini bahwa Pak Covey itu concern dengan banyak organisasi itu pengen banget orang itu sinergi kerjanya, ya kerjasama sinergis gitu. Tapi kenyataannya sistem yang diciptakan di organisasi dan juga di reward di organisasi adalah sistem yang justru memicu orang supaya independen aja, supaya kerja sendiri-sendiri.
gitu. Nah, nanti dibalik ya. Kalau betul kita pengen mengajak orang-orang supaya bisa berkolaborasi, maka yang harus kita reward adalah kolaborasi. Sistem yang kita buat lah sistem yang memudahkan untuk kolaborasi. Nah, ini adalah paradigmanya. Jadi dikatakan kata Pak Kofi ada 3 alternatif ya. Yang pertama adalah pokoknya kalau leadernya itu ngasih teladan, wah pasti organisasi itu akan berkembang sendirilah, ya akan bagus sendiri eksekusinya. Nah, kenyataannya kan nggak begitu ya kan. Yang kedua katanya pokoknya kalau visi itu terus-terusan dikomunikasikan nanti juga orang akan ngerti sendiri, akan berkolaborasi sendiri. Jadi masukkan aja dalam visi itu unsur teamwork atau collaboration nanti juga jadi sendiri. Kenyataannya nggak begitu juga gitu ya. Nah, alternatif ketiganya apa? Betul, moral authority itu penting ya. Keteladanan pemimpin itu penting, tapi dia perlu diformalisasi dalam bentuk visi misi strategi values yang jelas. Dan dia juga perlu diwujudkan, diselaraskan dengan pola kerja di dalam organisasi. Gitu. Sehingga seluruh stakeholder itu akhirnya ngerti bagaimana mereka bisa mempraktekkan visi misi value strategi itu. Gitu. Maka bagaimana caranya kita bisa menghasilkan, melahirkan hasil, kita perlu mendesain dan mengeksekusi sistem dan struktur yang memperkuat core values dari organisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan kata lain, kalau di peran yang pertama, itu kan kita bahas soal personal trustworthiness ya. Kelayakan dipercaya secara individual, yaitu kita bangun karakter sama kompetensi. Nah, di peran yang ketiga ini, di aligning, itu dengan kata lain kita membangun namanya organizational trustworthiness. Kelayakan dipercaya di tataran organisasi. Dengan kata lain, bagaimana bikin organisasi itu layak dipercaya atau andal atau reliable bahasa lainnya. Kita bayangkan kalau kita ke sebuah restoran, ya, 3 kali kita ke sana, pesan menu yang sebenarnya sama, rasanya beda-beda. Kadang-kadang keasinan, kadang-kadang kemanisan gitu ya. Pada menu yang dipesan sama. Nah, mau lagi nggak ke sana kita? Nggak usah sampai 3 kali ya. 1-2 kali nggak konsisten aja udah males kita kan. Bukan karena orang di sana itu nggak jujur, misalnya gitu ya. Tapi bisa jadi memang di sana ada pola kerja yang nggak standar, jadi rasanya nggak pernah standar. Jadi organisasi itu nggak kita percaya, kita malas lagi pergi ke sana. Nah, disitulah maka sebenarnya eksekusi itu pentingnya adalah untuk membangun kelayakan organisasi untuk dipercaya oleh pelanggan. Nah, di bab ini Pak Kofi itu mengulang kembali ya kisah tentang pimpinan organisasi yang pernah ngundang beliau, kemudian mengharapkan ya bisa bantu lah gimana caranya timnya itu bisa punya perilaku kolaborasi yang lebih baik gitu ya. Tapi kenyataannya setiap kali ada rapat, ada meeting, ada review, itu yang dikoar-koarin itu selalu soal pencapaian individual. Jadi dibukalah tuh ya pencapaian tiap orang. Yuk siapa yang mau achieve target ini nanti akan ke jalan-jalan ke Bermuda, nah, gitu misalnya. Nah disitulah kemudian Pak Kowi bilang, nah ini nggak nyambung nih ya, jaga sembung bawa golok ya. Gitu ya. Bagaimana mungkin Anda mau mengajak orang supaya kolaborasi sementara sistemnya menang kalah begitu ya, hanya satu atau sebagian orang yang bisa mencapai hasil gitu, kolaborasinya nggak ada, nggak di reward gitu. Nah, maka dengan kata lain kita perlu jeli melihat bagaimana sebenarnya sistem yang sudah kita punya di organisasi. Apakah dia sudah mendorong terjadinya kolaborasi, mendorong terwujudnya perilaku yang kita mau wujudkan. Kalau kita punya visi, misi, values yang terkait dengan kreativitas, ya, inovasi misalnya. Nah, apakah memang perilaku-perilaku yang terkait dengan inovasi, berpikir kreatif, keberanian eksplorasi, ngusulin pendapat, kolaborasi itu di reward atau dipermudah paling tidak. Ya, nah, kenapa? Karena harusnya form follows function. Harusnya adalah struktur organisasi, sistem organisasi itu mengikuti fungsinya. Ya, kalau tatanan meja itu diharapkan ya melahirkan orang-orang yang kerjanya kolaboratif, maka dia harus disusun supaya orang mudah kolaborasi. Gak mungkin kita mengharapkan orang kolaborasi kalau seandainya tatanan meja itu pakai sekat-sekat ya, yang terlalu tinggi, jadi orang jarang ngobrol gitu ya, orang ngendon aja di tempat masing-masing. Bukan berarti orang tidak mau, tapi mungkin dia tadi terpancing dengan sekat-sekat yang terlalu kaku tadi. Nah,
di bab ini juga diceritakan ya. Jadi Pak Kofi pernah diundang di sebuah organisasi. Di momen itu ada sebuah acara penghargaan lah gitu ya terhadap karyawan yang mencapai hasil tertentu gitu ya. Kemudian Pak Kofi nanya gitu, berapa orang nih ya yang mencapai hasil ini? Ya cuman sebagian sih gitu ya. Terus dia nanya lagi, bentar, bukannya Anda itu meng-hire orang-orang semua ini itu untuk menjadi pemenang ya, artinya untuk mencapai hasil, untuk menjadi pemenang gitu, untuk jadi winner. Ya iya sih. Nah, tapi kalau sistemnya kayak gini kan berarti hanya sebagian yang menang, sisanya akan merasa kalah. Ya iya juga sih. Nah terus gimana? Terus gimana dong Pak? Orang yang nanya lagi. Kan dari dulu kayak gini, kita kan selalu dikompetisikan, dibuat sistem. Ya, kenapa enggak dibuat skema aja? Ya, alih-alih kita hanya mereward sebagian kecil orang yang mencapai hasil tertentu yang luar biasa, kenapa tidak dibuat satu bar tertentu yang kalau itu bisa dicapai semua orang, maka semua orang mendapat reward. Nah, ini mungkin kita ingat ya zaman sekolah, paling tidak pas zaman saya itu masih ada sistem ranking ya. Ranking 1, 2, 3 gitu biasanya di kelas, kemudian di level sekolah. Nah, kalau siswa ada 20, 25 orang atau 30 orang dan hanya 3 yang juara, berarti sisanya gimana? Sisanya kan dianggap losers gitu ya, atau mungkin biasa-biasa aja. Padahal harapan kita, bukankah kita berharap semuanya itu menjadi siswa yang baik, siswa yang mencapai standar yang terbaik. Nah, kenapa sistemnya cuma mereward 3 tadi gitu ya? Kenapa tidak dibuat sebuah bar ya, sebuah standar, sehingga siapapun yang melewati standar itu ya dia berhak mendapatkan. Jadi bisa jadi 30 siswa itu ya juara semua gitu. Karena kenyataannya di dunia ini, nah ini dulu, saya tuh suka terjebak ya ternyata ya. Kita tuh sering berharap bahwa dunia ini tuh kompetitif. Betul, di dunia itu ada kompetisi. Kompetisi sepak bola, kompetisi tinju, kompetisi nyanyi, ada. Tetapi kompetisi itu hanya bagian kecil saja dari kehidupan. Jauh lebih banyak di kehidupan itu isinya cooperation, kerjasama daripada kompetisi. Tapi seluruh sistem kayak gitu. Nah, ini sistem ranking itu bahkan saya masih temukan terjadi di sebuah organisasi yang pernah kami dampingi ya. Itu leadership development program tuh. Untuk para, kalau nggak salah tuh, orang yang akan jadi kandidat untuk ini ya, untuk kepala cabang lah gitu. Nah, ini hanya training loh padahal ya, hanya training saja, tetap minta nanti dikasih nilainya diukur, habis itu dilihat yang paling tinggi, harus ada 3 terbaik. Nah, ini kan sebenarnya budaya lama yang sebenarnya buat apa kita pertahankan gitu kan. Karena kan kita berharap kalau ada 30 orang peserta di batch itu, ya kita berharap 30-30-nya itu kompeten keluar dari training itu. Gitu. Jadi alih-alih kita memilih 3, kenapa nggak kita pasang standar tertentu yang membuat mereka ya lewati standar ini, maka semuanya akan layak gitu. Kalau enggak sebenarnya programnya yang salah ya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu kan hanya contoh-contoh dari sistemnya, sistem reward, sistem penilaian, appraisal, sistem penetapan target, pola kerja. Intinya adalah yuk kita perhatikan, ini ada visi, misi, strategi, values, lalu di dunia nyata ini ada sistem atau pola kerja, ada struktur sistem kerja. Nah, align nggak? Gitu ya, align nggak? Adakah sistem yang menghambat pola kerja? Ya, contoh ya, kita berharap orang itu berani berpendapat supaya terjadi budaya feedback umum balik, supaya kalau ada kesalahan cepat bisa diperbaiki, kalau ada kekurangan cepat bisa diselesaikan. Nah, tapi kenyataannya orang tuh takut berpendapat. Kenapa? Ya barangkali orang nggak punya skillsnya. Yang kedua, orang yang berani berpendapat seringkali kena masalah. Seringkali dijatuhkan karirnya. Nah, ini kan bahaya. Ya. Sebaliknya, orang yang karirnya bagus gitu ya, itu ya orang yang adem ayem, jarang berpendapat, apalagi konfrontatif gitu ya. Nah, ini sistem-sistem yang perlu diubah supaya sesuai dengan value yang mau kita bangun. Maka dari itu menarik ya bahwa di bab ini itu Pak Kofi membahas soal satu sistem yang cukup populer, namanya balance scorecard. Balance scorecard itu kan ya teman-teman gampang lah cari itu ya, ini sudah cukup lama. Sederhananya adalah sistem yang didasarkan pada prinsip PPC balance ya, production and production capability balance. Bahwa kalau kita pengen dapat hasil
Maka kita perlu memikirkan kapabilitas yang kita perlu bangun untuk mencapai hasil itu. Gitu. Nah, sederhananya begitu ya. Jadi jangan hanya mengharapkan hasil, tapi bangunlah kapabilitas untuk mencapai hasil tersebut. Nah, maka dari itu di Plan Scorecard itu organisasi kan menetapkan tujuan ya. Betul kita punya tujuan financial tertentu, betul kita punya tujuan menggrab customer dengan angka tertentu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pola operasional kita dan bagaimana kapabilitas tim kita perlu dibangun supaya mencapai hasil yang tadi. Nah, hanya dengan cara itulah kita bisa mencapai hasil secara konsisten. Karena kita mengharapkan hasil yang berbeda, sementara caranya sama, kapabilitasnya sama, yaitu namanya mimpi di siang bolong gitu ya. Nah, kalaupun tercapai namanya kebetulan, tidak mungkin sustain. Hasil yang sustain itu hanya terjadi kalau ada keseimbangan tadi. Meskipun ada kemungkinan juga ya kapabilitas bagus nggak capai hasil, misalnya karena situasi kondisi 3 tahun yang lalu misalnya ada COVID ya. Organisasi yang kapabilitas bagus ya tiba-tiba ngedrop aja gitu ya. Tapi kalau kapabilitasnya tetap bagus, maka begitu kondisinya bagus lagi ya reboundnya cepat. Nah, ada sebuah perumpamaan yang sangat bagus ya di bagian akhir di bab ini ya, yaitu menarik untuk dicermati cara kerja dari para pilot ya. Pilot itu sebenarnya kan dia itu kalau sudah di atas di langit itu nggak betul-betul bisa lihat daratan kan. Jalannya kemana nggak bisa lihat. Pertanyaannya kok bisa nyampe itu? Ya kan? Kok bisa nyampe? Sementara pilot tuh nggak kayak supir yang bisa lihat, oh nyasar nih kita. Itu kan supir mobil di darat. Kereta juga begitu ya bisa lihat, tapi pilot tuh kan nggak bisa lihat. Nongok ke jendela juga nggak kelihatan. Nah, tapi kenapa pesawat itu bisa nyampe? Karena sepanjang perjalanan itu align ya, antara wilayah yang dituju, yang dilewati dengan sistem navigasinya itu align. Kemudian sistem feedbacknya berjalan terus, ya kan? Indikator yang bisa dia lihat di kokpitnya itu juga indikator yang menggambarkan kurang lebih situasi sebenarnya. Kemudian terjadi proses untuk memberikan feedback yang terus-menerus. Kapan dia boleh mendarat, kapan dia boleh terbang, itu komunikasi jalan terus. Nah, keselarasan itu memungkinkan pesawat itu bisa terbang dan mendarat dengan selamat di tempat tujuannya. Bahkan kalaupun harus mendarat darurat juga mendaratnya di area yang kemungkinan selamatnya tinggi. Nah, ini terjadi kenapa? Karena keselarasan pola kerja itu tadi. Padahal kenyataannya pas kita lagi di atas itu kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat ini kira-kira kita ada di mana gitu. Nah, keselarasan sistem itulah yang memungkinkan tingkat kecelakaan pesawat itu sangat rendah. Bahkan di antara mode transportasi yang lain, kecelakaan pesawat itu sebenarnya sangat kecil. Ya, lebih berbahaya kita naik ojek sebenarnya daripada kita naik pesawat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau diambil prinsipnya, di aligningnya adalah yuk kita amati pola kerja kita, struktur kerja kita, mana yang selaras dengan visi, misi, value, strategi yang mau kita wujudkan, dilanjutin, yang nggak selaras, jadi ganti, diubah. Jangan ragu untuk mengubah pola kerja demi supaya bisa mencapai purpose kita. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.